Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri ya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan. Sholawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang sampai saat ini dan membawa kita ke jalan yang benar. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membawakan ceramah singkat tentang sholat sebagai bagian dari rukun iman. Sebagai bagian dari rukun Islam. Salat hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat, baik laki-laki maupun perempuan. Terkecuali orang gila, anak kecil yang belum balik, dan wanita yang sedang haid atau nifas. Perintah salat sendiri merupakan perintah yang disampaikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini seperti yang dituangkan dalam Al-Qur'an yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada 5 rukun salat yang meliputi mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan puasa, berzakat, dan haji bagi orang mampu. Perintah sholat pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 20 terjadi pada 27 Rajab di masa ke-10 kenabian. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Palestina. Pada awalnya diperintahkan untuk mengerjakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian terus disederhanakan menjadi 5 waktu dalam pelaksanaan yang sudah disesuaikan. Sholat 5 waktu itu terdiri dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sehingga ini menjadi kewajiban yang dilaksanakan sebagai bagian dari rukun Islam. Umat Islam yang meninggalkan sholatnya akan mendapatkan hukuman yang berat. Orang yang meninggalkan sholat itu dosanya sangat berat. Bahkan bisa dibilang kafirlah dia secara nyata kalau dia tidak sholat. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad. Mengerjakan sholat bukan hanya kewajiban belaka, melainkan salah satu syair yang membedakan umat Islam dengan kaum kafir. Jadi di alam kubur nanti, di akhirat nanti, yang pertama kali ditanyakan adalah sholat kita. Bagaimana sholat kita di dunia ini? Selain itu, kita juga sudah mengetahui bahwa sholat adalah tiangnya agama, dan sholat dapat mencegah kita dari perbuatan keji serta mungkar. Sholatlah kita, walaupun kita masih bermaksiat, bermain judi, melakukan hal yang buruk, kita tetap sholat. Apapun keadaannya tetap sholat. Walaupun kita sedang sakit, kita bisa sholat berbaring, duduk, atau berdiri tapi tanpa sujud, itu bisa. Yang penting niat kita dalam hati sholat karena Allah Ta'ala. Dari situ dapat kita artikan bahwa mengerjakan sholat dengan khusyuk berarti kita telah menjalankan suatu amalan yang menjadi tiang dari kehidupan kita. Jika tiang tidak kokoh dan benar, maka seluruh bangunan dan pondasi kehidupan akan roboh. Banyak juga yang mengatakan bahwa jika ingin melihat sifat seseorang, lihatlah sholatnya. Jika kamu ingin memperbaiki hidupmu, maka perbaikilah sholatmu dulu. Karena jika kamu memperbaiki sholat, Allah akan memperbaiki semuanya. Meninggalkan sholat fardu itu hukumnya berdosa,
dosanya sangat besar sekali. Di antaranya adalah 1 kali meninggalkan sholat subuh, dosanya itu sama saja seperti masuk neraka selama di akhirat. Itu baru di akhirat, bahkan sama saja masuk neraka selama 6.000 tahun di dunia. 1 kali meninggalkan sholat zuhur, dosanya itu sama saja seperti membunuh 1.000 umat Islam. 1 kali meninggalkan sholat asar, dosanya itu sama saja seperti menghancurkan Ka'bah. Nauzubillah ya Allah. 1 kali mengerjakan sholat maghrib, dosanya itu sama saja seperti berzina dengan orang tua kita sendiri. 1 kali meninggalkan sholat isya, dosanya itu sama saja seperti selama hidupnya, dan apa saja yang dia lakukan di dunia tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua selalu menjaga sholat kita ya. Amin amin ya robbal alamin. Jangan tinggalkan sholat walau keadaan apapun itu. Kita lagi di perjalanan, tetaplah sholat. Karena itu, hadirin sekalian, marilah kita sama-sama menjaga sholat sebagai kewajiban kita dengan baik. Sholatlah pada waktunya, jangan melalaikannya, apalagi meninggalkannya. Demikian ceramah singkat tentang sholat yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau umur sama panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.